Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Saat itu Absalom sedang memacu bagalnya. Ketika bagal itu lewat, di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbanting yang besar, tersangkutlah rambut kepala Absalom pada pohon terbanting itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbanting." Lalu Yoab mengambil 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Waktu itu Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke soto pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pedangnya, pandangannya dilihatnya orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja, lalu raja berkata kepada Ahimaas, "Pergilah ke samping, berdirilah di situ." Ahimaas pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian tibalah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini. Tuhan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menantang tuanku." Tetapi bertanyalah Raja Daud kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja. Dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom, sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, Absalom, anakku." Lalu diberitahukan oranglah kepada Yoab, "Ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Maka pada hari itu tentara Israel masuk kota dengan diam-diam, seperti tentara yang kena malu karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku ini orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan
dan jawablah aku. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu, Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya. Anak perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan bersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana
Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan peringatan Santo Blasius. Santo Blasius ini dikenal sebagai pelindung bagi mereka yang sakit, terutama sakit tenggorokan. Tapi lebih dari itu, mengenai kisah hidup dari Santo Blasius ini mau mengingatkan kepada kita semua mengenai iman yang tetap teguh dan setia, sekalipun itu di tengah berbagai macam cobaan dan masalah, bahkan penderitaan sekalipun. Bacaan hari ini berbicara banyak hal mengenai luka, mengenai kehilangan, dan juga harapan. Dalam bacaan pertama mengenai kisah Daud, kita melihat figur Daud sebagai seorang ayah yang hatinya hancur karena kehilangan anaknya yang bernama Absalom. Kita tahu Daud itu adalah seorang raja yang hebat dan perkasa, tetapi juga ketika dihadapkan kepada situasi duka dan kehilangan, dia tetaplah manusia yang rapuh. Dan juga kemenangan perang yang diperoleh oleh Daud ini rupa-rupanya juga tidak bisa menutupi duka Daud atas kehilangan anaknya itu. Tentu ini adalah hal yang sangat manusiawi. Kenapa? Karena rupa-rupanya terkadang hidup kita juga demikian. Kita mungkin bisa terlihat baik-baik saja dari luar, tapi dari dalam mungkin ada kesedihan, mungkin kita menyimpan kekecewaan, mungkin ada perasaan bersalah yang belum tersembuhkan. Kemudian di sini dalam bacaan Injil ini membawa kita kepada suasana Yesus yang sedang berjalan di tengah-tengah kerumunan. Ada orang banyak, ada hiruk pikuk banyak orang itu, tetapi Yesus berhenti untuk satu orang. Dia berhenti kepada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia adalah seorang ayah yang putus asa karena anaknya sekarat. Dan juga kita melihat ada figur seorang perempuan yang sudah lama sekali sakit dan mungkin sudah capek karena sudah berobat ke sana kemari, tapi belum sembuh juga, bahkan makin parah penyakitnya. Nah, dua orang ini datang kepada Yesus dengan iman yang sangat sederhana, iman yang apa adanya, iman yang hanya meminta kepercayaan dari Tuhan Yesus untuk kesembuhan. Dan tentu saja Yesus tidak menolak mereka. Yesus tidak mengatakan bahwa saya lagi sibuk nih, atau nanti dulu deh, belakangan aja, masih banyak orang yang perlu saya layani. Yesus tidak berkata demikian. Tapi Yesus di sini hadir untuk memulihkan hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua diingatkan bahwa Tuhan itu peduli pada luka-luka yang ada dalam diri kita semua.
Tuhan mengetahui segala persoalan hidup kita. Tuhan mengetahui segala luka-luka hidup kita. Maka sebagai seorang beriman, tentu kita mengimani kuasa Tuhan atas hidup kita. Tetapi rupa-rupanya iman yang kita yakini itu tidak selalu menghapus atau menyelesaikan masalah hidup kita begitu saja. Tidak menyelesaikan masalah dengan instan, tetapi kita meyakini melalui iman yang kita terima itu kita tidak pernah sendirian, karena kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Dan dari situlah, melalui keyakinan itulah, kita bisa memunculkan kembali harapan. Harapan itu menjadi tumbuh kembali dan membawa sukacita hidup yang baru untuk kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.